Oke, kita sudah melewati 2 hari berturut-turut dengan pernyataan atau pidato Powell. Yang pertama tentunya di hadapan Komite Senat Perbankan, yang kedua adalah di depan DPR atau Parlemen Amerika. So, apa yang selanjutnya akan terjadi? Ya, sebetulnya dari semua perkataan ataupun kalimat Powell sama sekali tidak menunjukkan tentang apa yang akan dilakukannya di bulan September. Melainkan dia memberikan isyarat bahwa penurunan suku bunga memang akan terjadi, tapi dengan catatan inflasi tentunya. Jadi, ya, mau tidak mau kita harus tunggu sampai data inflasi yang baru akan dirilis nanti malam. Begini ulasannya. Ya, jadi di hari kedua sebetulnya tidak ada hal yang berbeda terlalu signifikan dibandingkan dengan hari pertama kemarin. Cuman bedanya adalah kali ini menghadapi parlemen yang notabene adalah DPR. Dan itu kurang lebih pertanyaan yang sama, yaitu apa yang akan dilakukan dan strategi apa yang akan dicetuskan oleh Federal Reserve berikutnya. Oke, jadi kemungkinan di sini posisinya adalah masalah inflasi lagi-lagi tetap menjadi sorotan utama, meskipun mendapatkan pengakuan bahwa memang inflasinya mengalami penurunan. Tapi seperti yang dikatakan oleh Powell, masih banyak hal yang harus dilalui. Salah satunya adalah terkait dengan inflasi tersebut harus turun mendekati 2%. Nah, yang harus digarisbawahi di sini, Powell mengatakan bahwa Fed tidak menginginkan inflasi tersebut harus turun dulu di bawah 2% baru mereka melakukan pemangkasan, melainkan setidaknya mengarah ke 2%. Jadi dalam hal ini, pasar menanggapi hal tersebut sebagai sinyal yang positif, oleh karenanya reaksinya adalah weak dollar atau pelemahan US dollar. Walaupun dengan demikian, sebetulnya saya masih ragu. Di sini kita belum mendapatkan jawaban yang pasti, sehingga kalau kita perhatikan dari emas saja, pergerakan kenaikan itu masih tetap tertahan di 2386, penurunannya tertahan di 2362. So, apa yang akan terjadi nanti malam sebetulnya barulah menjadi jawaban dari semua pertanyaan tersebut. Jadi, jangan lupakan di hari Selasa kita melakukan pergerakan antara 2371 sampai 2349. Tapi kemudian di hari Rabu kita mendapatkan sedikit lebih tinggi, yaitu dengan level terendah 2362, lalu kemudian tertinggi adalah 2386. Jadi tahap lebih tinggi saja, tapi secara keseluruhannya resisten psikologis inilah yang menjadi beban, dan pertama semua market akan tertuju pada data inflasi. Terkait dengan data pekerjaan, ya mau tidak mau, Fed memang sudah menyambut dengan sangat baik dengan data yang bisa dibilang kategorinya mulai melonggar, walaupun dengan garis bawah masih tetap kuat. Jadi yang diinginkan Powell ataupun dari Fed sebetulnya mereka menginginkan inflasi yang tetap bergerak turun, dengan konsekuensi adalah pasar ketenagakerjaan yang tidak terlalu jelek-jelek amat alias tidak terlalu lemah banget. Dan inilah yang disampaikan oleh para pengamat ataupun termasuk Goldman Sachs yang menilai bahwa sudah pasti itu tujuannya adalah kepada soft landing. Sehingga kemungkinan potensinya ekspektasi untuk pemangkasan di bulan September jauh lebih besar daripada sebelumnya. Oke, sementara itu dari pasar saham kita mendapatkan jelas saham sektor teknologi yang sangat-sangat top share dan kembali mengalami kenaikan ya. Salah satunya tercatat dengan saham Apple yang mencatatkan rekor tertinggi terbaru. Bahkan kenaikan ini juga memicu saham-saham sektor teknologi lain, termasuk secara keseluruhan indeks saham Nasdaq. Di pagi hari ataupun di malam hari kita juga sempat melihat Nikkei kembali lagi mencatatkan rekor tertingginya, teman-teman. So, kelihatannya masih tetap akan berlanjut seperti yang dikatakan BlackRock kemarin ya. Jadi posisi ini sebetulnya menguntungkan dari sisi ekuitas ataupun pasar ekuitas, terutama pasar saham ya. Tapi kalau misalnya kita lihat khusus untuk Nikkei, mereka masih tetap waspada dengan potensi, katakanlah mungkin entah intervensi atau bahkan di akhir bulan ada potensi untuk peningkatan suku bunga. Jadi ini yang dikhawatirkan akan menekan indeks saham Nikkei. Tapi secara keseluruhannya kalau misalkan katakanlah BOJ menaikkan suku bunga, kemudian nantinya Fed memberikan indikasi akan memangkas suku bunga di bulan September, ya bisa jadi setelah penurunan itu adalah kesempatan untuk kembali rally. Ya berarti saya perkirakan mungkin rally akhir tahun untuk Nikkei akan sangat terbuka, atau bahkan sangat makin terbuka. Nah kita tinggal tunggu saja. Ya ini harusnya skenarionya turun terlebih dulu untuk koreksi, kemudian dia akan terdorong oleh Nasdaq ataupun Wall Street secara keseluruhan. Itu dengan catatan kalau Fed memberikan indikasi tersebut. Nah, masalahnya adalah data inflasi nanti malam. Lagi-lagi data inflasi. Sebaliknya, posisi yang juga kita tunggu-tunggu adalah terkait dengan pertemuan tingkat tinggi dari pemimpin tinggi China yang baru akan terjadi tanggal 15 sampai 18 Juli mendatang. Oke, ada kabar yang terbaru. Sebetulnya ini bukan baru-baru banget, tapi melainkan penegasan ulang dan lebih ketat lagi, yaitu aturan terkait dengan short selling
yang menurut Badan Regulasi dari Komisi Regulasi Sekuritas China mengatakan bahwa mereka akan memperketat aturan terkait dengan short selling tersebut. Bahkan margin yang dibutuhkan itu dinaikkan dari 80% menjadi 100%. Imbasnya seperti apa? Kenapa hal ini jadi penting? Oke, sebagai catatan teman-teman, di pasar saham itu tidak mungkin atau sulit untuk melakukan yang namanya short selling. Jadi mereka transaksinya tidak dua arah, tapi mungkin di beberapa negara bisa melakukannya, tapi dengan catatan yaitu berlaku ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, otomatis di sini China memberikan aturan yang lebih ketat bahwa short selling tersebut akan diperketat aturannya termasuk masalah dana ataupun margin yang dibutuhkan tadi. Jadi kalau misalkan seperti ini, imbasnya adalah kemungkinan posisi sell akan berkurang atau jauh lebih berkurang, sementara posisi buy sudah pasti kemungkinan mereka akan incar buy kembali. Dan itu berarti saatnya nanti ada kemungkinan intervensi semacam itu dari tim nasional Cina yang kemudian masuk ke pasar lalu kemudian memborong saham dan akhirnya mendorong pasar ekuitas. Dan itu berarti dampaknya secara tidak langsung indeks saham baik itu China ataupun Hang Seng itu akan mengalami kenaikan. Jadi sistemnya harusnya seperti itu. Sehingga kalau misalkan ini terjadi ya sangat dipahami karena kondisinya sekarang ini tanggal 11 dan pertemuan tingkat tinggi pemimpin Cina itu akan terjadi 4 hari ke depan. Jadi menjelang pertemuan-pertemuan tersebut, biasanya mereka akan memoles pasar saham ataupun pasar ekuitas, sehingga akhirnya ya kita akan melihat kenaikan tersebut. So, jangan lewatkan. Setiap penurunan yang terjadi di Hang Seng, itulah kesempatan untuk melakukan pembelian. Apalagi kalau misalkan sudah ada isyarat seperti ini. Nah, sementara untuk pound sterling, kalau misalkan Anda lihat dari grafiknya, harga kembali mengalami kenaikan yang cukup panjang. Dan ini salah satunya dipicu oleh pernyataan yang cukup hawkish atau setidaknya dinilai hawkish bagi pasar dari ketua atau kepala ekonom dari Bank of England, Hu Bill. Dan dia mengatakan bahwa ini ada kecenderungan yang cukup unik di mana seputar upah, ada kenaikan upah tapi juga masalah inflasi yang masih tetap tinggi. Jadi mereka punya keyakinan bahwa ini adalah hal yang berulang tapi juga kembali lagi posisinya market kembali optimis terhadap Inggris. Jadi menurut Bill, ini hal yang bisa ditangani dengan sangat serius dan cukup optimis untuk kembali tertangani. Jadi kalau misalkan seperti ini, sebetulnya inflasi jasa ataupun pertumbuhan upah kemungkinan akan menunjukkan titik ketidaknyamanan di situ, sehingga nantinya posisinya adalah mungkin saja mereka akan melakukan pemangkasan suku bunga terlebih dulu, lalu kemudian normalisasi, dan akhirnya ekonomi Inggris kembali pulih. Terlebih kalau kita kaitkan dengan kemenangan Partai Buruh, yang kita belum tahu program berikutnya seperti apa. Yang jelas dari Menteri Keuangan yang terbaru, mereka akan melakukan ya semacam revisi ataupun perombakan untuk targeting pertumbuhan ekonomi. Jadi seharusnya ini akan menjadi sinyal positif, tapi kita masih harus waspada karena nanti malam kemungkinan juga akan terganggu oleh data ekonomi Amerika yaitu inflasi. Tapi di sisi lain, data GDP tadi siang kurang lebih dirilis dengan angka yang cukup baik, teman-teman. Jadi, GDP yang diperkirakan 0,2% ternyata juga mengalami kenaikan yang cukup baik ya. 0,3, ya kurang lebih 0,4% dari 0,2% ekspektasi. Dan ini berarti sinyal positif bahwa ekonomi Inggris setidaknya pertumbuhannya relatif stabil untuk mengalami pemulihan. Ya, walaupun ada ekspektasi untuk pemangkasan, tapi ya jelas ini adalah kondisi yang cukup ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. So, pound sterling harusnya masih mengalami kenaikan. Nah, sementara nanti malam kita akan fokus dengan data inflasi dan tolong perhatikan juga core CPI-nya. Jangan hanya CPI-nya, terutama basis tahunan masih still oke. Ya, kalau kali ini kelihatannya mereka mengharapkan adanya penurunan untuk inflasi utama. CPI utama diperkirakan turun dari 3,3% menjadi 3,1%, tapi core CPI-nya kemungkinan akan bertahan di 3,4%. Sementara untuk basis bulanan, kemungkinan masih ada ya sedikit kenaikan 0,1% untuk CPI utama. Sementara untuk basis bulanan yang core CPI diperkirakan akan naik ke 0,2%. Ya, kalaupun misalkan terjadi kenaikan, bagi saya kenaikan yang hanya tipis di atas ekspektasi itu tidak berarti apa-apa dan tidak akan mengubah selera pasar yang kaitannya dengan mengharapkan pemangkasan suku bunga di bulan September. Jadi hati-hati teman-teman, di sini saya perlu ingatkan, jangan sampai salah persepsi bahwa data nanti malam bukan untuk keputusan suku bunga di minggu depan ataupun di akhir bulan ini, ya 30-31 Juli. Ini hanya untuk memberikan rekomendasi bagi Fed
kira-kira di pertemuan akhir bulan ini, apakah mereka akan membahas kemungkinan potensi pemangkasan bulan September apa tidak. Jadi di bulan September dipastikan akan tetap dipertahankan tidak berubah, 5,25 sampai 5,5%. Jadi hati-hati menafsirkan berita ini, jangan terlalu salah persepsi dengan catatan bahwa mengartikan bahwa data ini akan membuat perubahan yang signifikan. Jadi fokus utamanya semua pasar ataupun semua para pelaku pasar sudah confirm, mereka yakin bahwa untuk Juli tidak ada perubahan. Tapi after Juli itulah yang diperlukan, sehingga data-data ekonomi yang masuk untuk bulan ini dan termasuk juga bulan depan itu akan tercatatkan untuk pertimbangan bulan September. Jadi semakin rendah data inflasi itu akan semakin bagus dan akan mengangkat ekspektasi pemangkasan suku bunga bulan September, bukan Juli. Sementara data yang relatif lebih tinggi, ya catatannya adalah lebih tinggi atau jauh lebih tinggi, lebih ekstrim daripada ekspektasi, maka kemungkinan itulah yang akan membuat meredamnya ataupun diredamnya ekspektasi tersebut. Sementara itu, kalau kita lihat dari prediksi ataupun proyeksi dari 10 bank tentang potensi data inflasi nanti malam, ya ini sudah pernah kita tayangkan 2 hari yang lalu, tapi tidak apa-apa, kita coba tayangkan ulang. Ekspektasinya adalah kemungkinan untuk penguatan di core CPI-nya 3,4%, sementara untuk CPI utamanya kurang lebih melemah ke 3,1%. Ya setidaknya persis dengan ekspektasi yang tadi kita tampilkan di economic calendar. Nah, tapi yang harus dipahami di sini adalah masalah inflasi bulanan. Mungkin hanya naik tipis, still okay. Jadi artinya kemungkinan reaksinya nantinya akan terlihat bahwa dolar akan menguat terlebih dulu. Setelah itu barulah mereka mengunci posisi mereka dan ekspektasi untuk pertemuan berikutnya, dengan catatan kalau melihat ada tanda-tanda bahwa inflasinya memang termasuk tetap turun, maka kemungkinan potensinya berbalik kembali dengan dolar akan kembali melemah.